Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Selamat berjumpa lagi dengan Ibu Tresna Lestari Sugandi pada mata pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 9. Nah, sesuai dengan janji Ibu minggu lalu, hari ini Ibu akan menjelaskan materi di bab 1 mengenai laporan percobaan. Nah, sebelum Ibu melaporkan atau menjelaskan mengenai laporan percobaan, Ibu nanti akan membacakan mengenai kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini. Lalu setelah Ibu menjelaskan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran, Ibu akan menjelaskan mengenai pengertian, tujuan, ciri-ciri, dan struktur teks laporan percobaan. Nah, setelah itu semuanya dijelaskan oleh Ibu, nanti Ibu akan memberikan tayangan mengenai teks laporan percobaan. Nah, yang nantinya akan berhubungan dengan tugas yang akan Ibu berikan. Jadi, kalian simak dengan seksama, dengan serius, dengan sungguh-sungguh. Nah, sekarang silakan kalian siapkan buku catatan kalian. Lalu siapkan juga buku folio bergarisnya untuk nanti kalian mengerjakan tugas yang akan saya berikan. Oke, mari kita mulai. Silakan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai materi hari ini. Yang pertama, Ibu akan jelaskan dulu kompetensi dasarnya ya. Nah, 3.1 mengidentifikasi informasi dari laporan percobaan yang dibaca dan didengar. 4.1 menyimpulkan tujuan, bahan atau alat, langkah, dan hasil dalam laporan percobaan yang dibaca dan didengar. Adapun tujuan pembelajarannya, nanti setelah saya menjelaskan materi semuanya ke kalian, Ibu harapkan kalian semua bisa menentukan ciri teks laporan percobaan. Yang kedua, kalian juga bisa mengidentifikasi informasi dari laporan percobaan yang dibaca dan didengar. Dan yang ketiga, kalian bisa menyimpulkan tujuan, bahan atau alat, langkah, dan hasil dalam laporan percobaan yang dibaca dan didengar. Yuk, untuk mengefektifkan waktu, kita mulai pada pengertian teks laporan percobaan. Nah, tahukah kalian apa itu teks laporan percobaan? Yuk, ada yang tahu? Pernah mendengar laporan percobaan atau pernah melihat di televisi atau di YouTube? Atau pernah melakukan percobaan? Ya, daripada bingung, kita langsung saja ke pengertiannya. Teks laporan percobaan adalah teks yang berisi paparan tentang tujuan, proses, dan hasil percobaan. Teks laporan percobaan merupakan teks yang menceritakan tentang percobaan yang dilakukan oleh peneliti. Teks laporan percobaan umumnya digunakan untuk melaporkan hasil percobaan, karya ilmiah, atau laporan praktikum. Oke, selanjutnya adalah tujuannya. Tujuan teks laporan percobaan yang pertama, untuk memberikan informasi kepada pembaca tentang hasil percobaan yang telah dibuat atau telah diteliti atau telah diamati. Nah, lalu teks laporan hasil percobaan bersifatnya umum atau universal atau menyeluruh. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri teks laporan percobaan. Yang pertama, teks laporan percobaan bersifat umum atau universal, yaitu menyeluruh. Yang kedua, teks laporan percobaan lebih menekankan pada pengelompokan terhadap suatu hal yang dibahas. Nah, jadi kalau misalkan kita sedang membicarakan sepeda, yang kita teliti itu sepeda. Sepeda itu ada pada tahun berapa, dan sepeda itu macam-macamnya apa saja, sepeda itu mereknya apa saja. Nah, jadi dia membahas satu hal saja yang dibahas, yang diteliti. Seperti itu. Jadi fokus pada satu masalah saja. Lalu yang ketiga, teks laporan percobaan memiliki hubungan antara yang dijelaskan dengan kualifikasi yang dijelaskan. Jadi saling berhubungan. Yang dijelaskan dan kualifikasi yang dijelaskan. Selanjutnya, ada struktur teks laporan percobaan. Nah, strukturnya itu ada 5. Yang pertama tujuan, yang kedua alat dan bahan, yang ketiga adalah langkah-langkah, yang keempat hasil, dan yang kelima simpulan. Nah, pada tujuan itu berisi uraian tujuan percobaan. Jadi sebelum kamu menentukan apa yang akan kamu teliti, itu kamu harus sudah punya tujuan. Tujuannya apa sih saya meneliti ini? Gitu. Dan yang kedua, alat dan bahannya. Apa saja yang digunakan untuk
penelitian itu. Terus langkah-langkahnya berisi tentang uraian prosedur percobaan. Jadi langkahnya apa saja yang akan diteliti dari A sampai Z, bisa jadi atau dari 1 sampai 5 seperti itu. Untuk hasilnya adalah uraian hasil dari percobaan. Setelah kamu meneliti semuanya, nah nanti akan kalian ada hasilnya nih. Apa yang kalian dapat dari penelitian tersebut. Dan yang terakhir, kesimpulan, inti hasil dari percobaan dari awal hingga akhir. Jadi dirangkum dari awal sampai akhir, kesimpulannya itu apa. Seperti itu. Nah, lalu ada tugas. Yuk, silakan simak video yang akan saya tayangkan. Nanti berhubungan dengan tugas yang akan saya berikan. Oke, silakan menyimak. Simaklah video berikut. Ya, itulah tayangan video mengenai laporan percobaan yang telah saya tayangkan. Nah, tayangan tersebut akan berhubungan dengan tugas yang akan saya berikan. Tugasnya adalah yang pertama, percobaan apakah yang disampaikan dalam video. Yang kedua, jelaskan isi informasi dari video percobaan tadi. Yang ketiga, temukan struktur teks tersebut dengan mengisi tabel berikut. Nah, kalian isi struktur tabel ini. Tujuan dari pembuatan percobaan tadi itu apa, alat dan bahannya apa saja, langkah-langkahnya apa saja, hasilnya bagaimana, dan simpulannya seperti apa. Oke, paham untuk tugasnya? Yang pertama, nanti kalian simak video ini sampai selesai. Lalu yang kedua, kalian salin tugas ini ke buku atau ke kertas folio bergaris. Soalnya disalin dari yang pertama 1, 2, 3
Nah, untuk soal yang nomor 3, tabelnya ada di sini. Kalian hanya mengisi tujuan, alat, langkah-langkah, hasil, dan simpulan. Jadi, ini dengan yang ini, kalian salin ke kertas folio bergaris. Untuk mengerjakan tugasnya, kalian, patokannya ini. Jadi kalian simak dengan jelas, dengan sungguh-sungguh. Kalau kalian tidak menyimak, kalian tidak akan bisa mengisi tugas yang ini. Jadi intinya disimak dulu tugasnya, lalu tugas ini disalin ke kertas folio bergaris dan dikerjakan. Nah, jadi tugasnya itu ada 3. Oke, nomor 1, nomor 2, nomor 3. Nah, untuk tugasnya, ya silahkan dikerjakan. Ibu harap semuanya mengerjakan. Ya, jadi jangan menumpuk-numpuk tugas, karena kalau kalian menumpuk-numpuk tugas, nanti yang akan kesusahan ya kalian juga. Jadi, tolong dikerjakan tepat pada waktunya dan jangan menyontek. Ya, usahakan kerja sendiri. Oke? Ibu yakin kalian adalah orang-orang yang sangat jujur. Oke, terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Dikerjakan tugasnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.